Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Ya, sekarang saya sama tim berada di kota Nganjuk, Jawa Timur. Kita sedang persiapan buka BUMDes Jati Mandiri Mart. Jadi BUMDes itu adalah badan usaha milik desa yang dikelola pemuda desa. Dananya adalah dari APBD atau APBN, saya kurang jelas ya. Yang jelas adalah dana dari pemerintah yang dikirim ke desa, terus dibuatlah yang namanya ini minimarket ya. Kita mau meretailkan BUMDes, jadi badan usahanya supaya dalam bentuk retail, supaya hitung-hitungannya atau LPG-nya bisa lebih mudah ya. Ini adalah hari kedua, jadi persiapan hari ke-1 lah ya. Kemarin kita sampai hanya nurunin barang, terus persiapan cek grosir, cek lokasi sekitar, terus hari ini tadi display baru dapat ya 1 hari lah ya, hitungan 1 hari kita bisa masuk ke dalam. Stop sih Pak. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, bisa di short Mas, di short dari sana terus muter ke sini ya. Terus nanti kamu ke tempatku lagi. Nah, ya. Nah, ini adalah kurang lebih persiapan 1 hari ya, 1 hari ini ya. Kemarin kita mulai sore, terus ini persiapan 1 hari. Sudah kurang lebih dagangan ini masuk 80 jutaan ya. Terus ini nanti tinggal nyari kekurangannya sedikit-sedikit di sekitar sini. Ya, sudah di ya, jadi ini kita nanti tinggal nyari kekurangannya sedikit-sedikit sambil nunggu distributor atau sales yang belum datang ke sini supaya datang mengisi barangnya supaya bisa lebih lengkap ya. Jadi ini memang kita jauh dari Kendal ke sini itu perjalanan kurang lebih 3,5 jam ya. Tol itu dari Kendal masuk ke sini kurang lebih 3,5 jam ya kita tempuh. Terus kita dulu ke sini sudah 2 kali. Yang pertama kita dipanggil ke sini untuk melakukan presentasi ya, presentasi untuk ngobrol, membahas masalah RAB, anggaran dan lain-lain, konsepnya seperti apa. Terus habis itu dari BUMDes datang ke kantor kami untuk membicarakan lebih lanjut timetable-nya kapan mau kita kerjakan. Terus habis itu kita MOU, terus tibalah hari ini kita datang ke sini ya. Terus beliau juga tahu kita dari channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, melihat video-video, terus sharing, terus kemudian apa yang kami tawarkan alhamdulillah diterima sama pengurus, diterima sama Pak Kades atau kalau di sini Pak Indi. Terus jadilah ini kurang lebih sudah 70%. Tinggal nanti input data di komputer, terus nanti tinggal kita nunggu buka gitu ya. Terus ini luasnya kurang lebih 12 meter, ke belakangnya kurang lebih 7 meter, 12 kali 7 ya. Terus estimasi investasinya ini kurang lebih 250-an. Ini sudah termasuk aset, sudah termasuk tadi listplan, terus nanti neon bulb juga ada gitu. Jadi lengkap 250. Itu sudah termasuk jasa, sudah termasuk layanan, garansi dan lain-lain gitu. Terus ini komputernya kita menggunakan baru ya. Nah, ini di shot di sini Mas. Kelihatan BUMDesnya bisa. Nah, ini programnya ya. Nah, ini programnya kayak gini. Ini terus ini peralatannya. Coba dibuka Mas, dilihat ke apa saja. Nah, ini lengkap ya, terdiri dari ada laci, printer, terus ada printer ini juga, printer besar juga untuk UPS. Terus printer. Nah, lengkap ya, ini ya, itu lengkap. Itu nanti program itu modelnya kita garansi selamanya. Jadi kalau ada kendala kita masih menggaransi programnya. Tanya jawab selamanya insya Allah kita masih menggaransi lah ya, karena tim kita juga banyak. Nanti kita buat grup, kalau ada tanya jawab paling nanti di bulan pertama kedua terkait program masih tanya jawab, selanjutnya nanti bisa sendiri karena programnya gampang. Atau saya program ini sudah saya coba-coba, saya sudah ganti-ganti beberapa program dan ini yang paling cocok menurut saya. Untuk LPG juga lebih enak menggunakan program IPOS 4
gitu. Jadi ini kita menggunakan baru, unitnya juga menggunakan baru karena ada garansinya 1 tahun kalau perangkat. Terus kita showcase, itu kelihatan enggak? Kita bisa ke sana. Nah, showcase ini kita juga menggunakan baru ya. Ini Expo 600 ya. Saya tingginya kurang lebih 167 saya ya. Jadi segini tingginya. Ini Expo 160. Jadi kita memang menggunakan baru. Kenapa? Karena supaya listriknya lebih hemat. Terus biaya perawatannya juga supaya lebih hemat, terjangkau. Karena baru, garansinya 3 tahun, garansi kompresornya. Karena pengalaman saya yang sudah kalau saya menggunakan second itu rawan rusak. Sekali rusak itu biayanya tinggi. Biaya manggil mekanik aja 100 sampai 150. Belum kalau ada ganti. Belum kalau gantinya kompresor sudah 1 juta ke atas. Wah, repot. Wong kita namanya toko retail itu kan apa ya, istilahnya ngurmati uang receh. Jadi ngumpulin uang-uang kecil ya. Nah, kita dapat biaya-biaya kayak gitu repot. Ya, saya juga sudah nggak 1 kali 2 kali. Banyak toko-toko saya yang menggunakan second itu kendalanya seperti itu, biayanya tinggi begitu, sudah listriknya tinggi, kalau ada perbaikan tinggi, wah repot. Maka sekarang kita terkait freezer, terkait showcase, terkait komputer, semuanya menggunakan baru. Kalau rak kita masih fleksibel ya, ada yang baru, ada yang rekondisi, menyesuaikan budgetnya aja bagaimana. Terus rekondisi sama baru juga selisihnya sekarang sedikit ya, plus minusnya ada lah. Kalau rekondisi itu shelvingnya lebih banyak, kalau baru shelvingnya lebih sedikit. Kalau harga relatif hampir sama lah, selisih paling 25.000, lebih mahal baru begitu aja, sama selisih shelving gitu. Tapi kalau elektronik kita sekarang sama rekanan atau sama mitra kita sarankan selalu menggunakan baru. Ya, kita pun misalkan memang toko-toko kita yang sudah jalan menggunakan baru. Begitu ya. Bagi teman-teman yang mau buka minimarket, saya sarankan sabar dulu kalau misalkan memang belum tahu konsepnya ya, belum tahu potensi yang ada di tokonya bagaimana. Bisa lihat konten-konten YouTube, saya lihat channel-channel YouTube itu banyak. Nah, saran saya adalah lihatlah yang channel yang dia fokus di minimarket atau dia yang mengelola minimarket. Artinya yang disampaikan adalah suatu kebenaran atau untuk mengedukasi atau berbagi. Tetapi kalau konten kreator yang hanya untuk cari subscriber, dia tidak berpengalaman, hanya misalkan numpang di toko untuk review-review dan lain-lain, itu masih terlalu terlalu mengudara, nggak mendarat tepat sasaran ya. Saya sarankan banyak kok di channel YouTube yang apa adanya, edukasinya bener, terus tidak dibuat-buat. Karena namanya video, kita buat pencitraan mudah sekali, kelihatannya tokonya rapi, tapi nanti keberlangsungannya bagaimana kita nggak tahu. Makanya yang real, yang punya toko atau yang dia kelola tokonya yang sharing, nah itu yang didengerin, yang itu yang dilihat ya, tidak harus di channel Toko Mandiri Indonesia. Kenapa? Karena seperti ini, misalkan ini teman-teman lokasinya adalah di residensial atau perumahan atau pemukiman padat penduduk ya, nanti lihatnya di channel yang seperti itu. Jangan yang toko di traffic. Dibuat contoh, misalkan tokonya di dalam perkantoran ya, nanti lokasinya jenengan di perkantoran ya, contoh lihat toko yang di perkantoran yang sama, yang dijual apa saja. Karena setiap lokasi atau setiap tempat itu kita alat perangnya beda-beda, yang laku juga beda-beda, paretonya beda-beda, jadi strateginya beda-beda, kita ngambil untungnya di mana juga beda-beda. Makanya kalau mau melihat atau sharing, lihatlah yang sesuai. Misalkan ini ada satu konten kreator retail, dia punya toko, terus dia di pemukiman atau residensial, pemukiman padat penduduk. Pas ini teman-teman punya lokasi di situ, ya udah contoh aja itu, tinggal copy paste, tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi saja gitu. Kalau misalkan teman-teman di perkantoran, ya apa yang harus disajikan gitu ya. Begitu yang saya sarankan, itu saja. Karena kalau melihatnya hanya di konten kreator yang untuk subscriber aja, nanti kurang mendarat. Jadi kalau teman-teman ternyata mau serius buka toko, ya nanti lihatlah yang edukasi, yang edukatif atau yang real apa adanya. Begitu aja sih kalau dari saya. Terus juga karena buat toko itu mudah gampang atau gampang mudah. Yang terpenting adalah keberlangsungannya ke belakangnya seperti apa. Kalau kita pertama buka toko itu pasti ramenya, karena banyak promo, banyak acara, banyak yang support gitu.
orang penasaran begitu. Tapi kalau nanti keberlangsungannya bagaimana, omsetnya bagaimana begitu ya. Terus kalau misalkan ada toko kecil terus dia bilang omsetnya tinggi, itu jangan langsung percaya begitu saja, karena rasio rata-rata itu ada kok, rumusnya ada. Kemarin saya pernah ada tamu yang datang ke tempat saya terus bilang kayak gini kayak gini kayak ini, tak bukain data aja, ini toko saya yang seperti ini, yang dagangannya sekian juta, terus ramainya kayak gini, konsumen yang datang seperti ini, itu omsetnya sekian, ini real apa adanya, biayanya sekian. Itu saya bukakan datanya apa adanya supaya mengedukasi beliau, sehingga beliau kalau mau buka toko itu ada gambarannya adalah apa adanya begitu ya. Jadi teman-teman yang baru datang di channel Toko Mandiri Indonesia ini, kalau misalkan memang mau bikin toko sendiri, lihat aja di video-videonya, insya Allah nanti itu bisa mengedukasi, insya Allah bisa membantu teman-teman buka. Tapi kalau misalkan teman-teman ini mau menggunakan jasa kami juga bisa, misalkan malas untuk cari ini cari itu, cari perbandingan ini cari perbandingan itu, malas, bisa menggunakan jasa kami. Mau bikin toko juga bisa. Terus untuk di toko Kendal, Semarang, Jepara, Pati, Kudus, terus Batang, itu kita sudah membuka kemitraan. Jadi teman-teman bisa investasi ke Toko Mandiri Indonesia, kita buatkan tokonya, kita kelola autopilot. Setiap bulan nanti kita akan ada yang namanya bagi profit atau profit sharing gitu. Terus kepemilikan tetap milik pemodal 100%, kami hanya mengelola begitu. Sudah banyak mitra kami, kurang lebih saat ini ada 9 mitranya, sudah ada 9. Insya Allah akan berkembang terus karena investor sudah banyak yang masuk, tetapi kami yang belum istilahnya bukan belum berani, tapi belum menemukan lokasi yang strategis ya. Ada yang tempatnya cocok tapi harga sewanya nggak cocok gitu, ada yang harga sewanya cocok terus tapi tempatnya nggak cocok gitu. Kita masih nyari-nyari yang tepat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini edukatif atau bisa memberikan masukan buat teman-teman ya. Sekali lagi yang mau sharing-sharing, lihat aja channel videonya sebelum WA ke nomor yang ada di deskripsi, supaya menambah pengetahuan teman-teman yang mau bikin toko begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.